Saya lanjutkan lagi ya mengenai topik kita steel plate shear walls. Jadi memang dinding geser plat baja ini, dinding yang tipis tersebut memang dibiarkan atau direncanakan untuk mengalami tekuk seperti terlihat di sini ketika mengalami beban lateral. Nah, yang menariknya ketika bagian plat itu tertekuk, saya gambarkan mungkin di sini ya. Tertekuk seperti begini, menyerupai ada lembah, ada gunungnya seperti begini. Ini bagian ini akan berfungsi sebagai sebagai bracing yang menahan beban tersebut. Jadi itu yang menarik dari dinding geser plat baja. Ini namanya tension field action. Tension field action. Jadi ada area yang mengalami tarik dan itu berfungsi layaknya seperti bracing. Yang saya mau playkan kembali supaya kalian lebih paham perilakunya. Seperti terlihat di sini, ya tension field actionnya itu terbentuk ketika platnya itu sudah mengalami buckling. Ya, bergantian ke kiri dan ke kanan ketika beban lateralnya itu berganti. Kalau dia dorong ke sebelah kanan, dia akan membentuk tension field actionnya seperti terlihat di sini. Ya. Tapi ketika beban gempanya bergerak ke kiri, tension field actionnya akan berganti ke arah yang sebaliknya. Ya, itu yang membuat steel plate shear wall ini memiliki fungsi yang cukup bagus dalam menahan beban gempa baik di arah lateral ke kiri ataupun ke kanan. Ya, ini kekakuan yang ditambahkan steel plate shear wall kepada bangunan dan menahan beban gempa juga cukup tinggi dibandingkan dengan sistem lain. Juga kekuatannya dengan hanya menggunakan plat yang cukup tipis. Nah, di penelitian saya ini memang skala 1:3, tapi bisa dibayangkan memang untuk struktur yang penuh dia ketebalannya pun tidak terlalu tebal. Di dalam pengujian saya ini saya menggunakan kalau tidak salah itu sekitaran 3 mili. Saya ingin memperlihatkan video yang kedua ini direkam dari posisi depan SPSW-nya di lantai 1. Kalau saya kembali ke benda uji saya sebelumnya itu, ya, ini direkam dari depan sini, ya, untuk merekam apa yang terjadi di sebelah sini, ya, platnya. Kita melihat dari depannya. Kita perhatikan di sini bagaimana dinding geser plat baja itu berperilaku ketika diberi gaya lateral ke kiri dan ke kanan. Ini bergantian sesuai dengan siklus yang direncanakan. Nah, yang perlu dipahami ketika kita mendesain steel plate shear wall ini adalah bahwa balok-balok atau kolom-kolom yang vertikal ini dan balok-balok yang horizontal ini, ya, harus mampu memikul tarikan dari plat baja yang mengalami kelelehan tersebut. Ya, itu yang perlu direncanakan sehingga dia mampu menahan beban yang tarik dari plat bajanya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana prinsip kerja dari steel plate shear wall. Kedepannya nanti akan saya coba jelaskan bagaimana kita mendesain strategi-strategi yang sudah saya sampaikan tersebut, ya. Selanjutnya saya mau maju kepada topik yang lain, yaitu dinding geser beton. Jadi sama seperti dinding geser baja, dinding geser beton juga bisa difungsikan untuk menahan beban gempa untuk struktur beton. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada dinding gesernya, hanya portal biasa, portal beton, itu deformasi yang terjadi pada bangunannya cukup signifikan. Kemudian ditambahkan elemen baru yaitu dinding geser dan menjadi satu kesatuan sistem yang bisa menahan beban gempa. Jadi dinding geser beton ini menjadi bagian yang penting dalam struktur beton untuk mengurangi deformasi pada struktur utamanya, ya. Dan sebenarnya dinding geser beton itu kalau kita bawa kepada analisa struktur yang sederhana, itu seperti layaknya cantilever tapi dalam posisi yang berdiri. Dinding geser plat beton itu sama seperti cantilever yang diibaratkan dia berdiri posisinya vertikal.
Jadi kalau ini perletakannya dan ini ke dinding gesernya seperti cantilever didorong oleh beban gempa pada tiap lantainya. Itu kira-kira proses menganalisanya dinding geser. Dinding geser beton itu bisa single seperti begini, ataupun bisa juga dia dipasang di beberapa tempat, jadi bekerja menjadi 2 atau 3 dinding geser secara bersamaan sendiri-sendiri. Pola yang lain adalah 2 dinding geser yang berdekatan lalu di-coupling menggunakan balok sehingga keduanya bekerja menjadi satu kesatuan. Ini namanya dinding geser dengan coupling beams. Ini banyak yang kita temuin di daerah elevator untuk dinding geser betonnya, di mana bukaan ini berfungsi sebagai pintu untuk elevatornya di setiap lantainya. Bagaimana tampaknya coupling beams tersebut? Itu seperti terlihat di sini. Ini di sebelah sini adalah dinding geser kiri dan dinding geser kanan, diikat dengan tulangan yang cukup padat, baik yang tulangan utama, sengkang, dan juga tulangan yang diagonal ini. Ini untuk benar-benar memastikan bahwa kedua dinding geser itu bergerak atau bekerja menjadi satu coupling, satu kesatuan gitu yang berfungsi berbeda. Kalau ini kan hanya sendiri-sendiri bekerja sendiri-sendiri, jadi ada 2 dan kekuatannya bisa jadi lebih besar kalau dia di coupling seperti begini. Ya, ini foto kondisi realnya bagaimana padatnya tulangan yang ada di coupling beam tersebut, khususnya yang diagonal ini sangat terlihat padat sekali dan harus dipastikan tidak terjadi kekropos di sini betonnya, dan pemadatannya harus super di sini, super hati-hati agar coupling beam ini bisa benar-benar bekerja dengan baik ya. Sebagai penutup saya mau menampilkan beberapa video singkat di sini. Tentunya saya tidak menampilkan secara keseluruhan, secara utuh dengan alasan copyright. Saya bersyukur pernah ketemu dengan seorang profesor dari Jepang, Profesor Katayama, di sebuah conference, dan beliau bermurah hati membagikan video pengujian yang dilakukan di laboratorium mereka. Ini E-Defense ini adalah salah satu laboratorium yang memiliki shaking table terbesar di dunia. Jadi saya akan memperlihatkan bagaimana soft story mechanism yang sudah saya bahas sebelumnya itu bisa diperlihatkan kegagalan lantai dasar yang cukup berbahaya bila itu terjadi. Ya, ini saya akan play di sini ya. Jadi shaking table ini akan berfungsi. Ini dia shaking table-nya, bisa mensimulasikan getaran yang terjadi akibat gempa ya. Dan perhatikan apa yang terjadi. Ini 2 buah gedung rumah 2 lantai yang didesain berdekatan, dan yang membedakan hanyalah kemampuan bangunan tersebut menahan beban lateral. Perhatikan, satu yang di sebelah kiri ini mengalami kegagalan soft story, runtuh, sementara bangunan di sebelahnya mampu menahan beban latarnya tanpa mengalami soft story mechanism ya. Di dinding geser ini di shaking table ini juga kita bisa mengobservasi bangunan bahkan skala besar, skala penuh seperti terlihat di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lantai yang bisa digetarkan untuk mempelajari perilaku bangunan tersebut ketika menahan beban gempa. Terlihat di sini sepertinya tidak terjadi apa-apa di bangunannya, tapi kalau kita masuk ke dalam bangunannya, karena di dalam bangunan ini juga dipasangkan sensor-sensor untuk memperlihatkan perilaku bangunan tersebut ketika menahan beban gempa. Contohnya seperti ini apa yang terjadi pada furniture yang ada di bangunan tersebut. Berikut yang terjadi ketika beban gempa itu bekerja ya. Jadi dengan mengetahui perilaku furniture yang ada di bangunan, kita juga bisa mendesain supaya bangunan itu bisa memiliki akselerasi yang tidak merusak furniture yang ada di bangunan, atau kita juga bisa mendesain furniture itu sehingga memiliki ikatan ke bangunannya dan tidak terlempar ketika gempa terjadi. Ini satu video yang cukup menarik diperhatikan berikutnya ini.
karena ini mekanisme kolom pendek yang saya bicarakan, yang kadang-kadang engineer tidak memahami bahwa dengan menambahkan dinding di sini parapet seperti begini, itu cukup membahayakan dindingnya, karena yang tadinya dindingnya itu kolomnya setinggi satu lantai, ternyata dengan ditambahkan dengan dinding parapet ini membuat dia kolomnya semakin pendek, sehingga geser itu maksimum akan ada terjadi di sini. Perhatikan apa yang terjadi pada kolom tersebut ketika terjadi getaran gempa. Kerusakan parah akan terjadi di sini karena geser yang tadinya diperkirakan ada di posisi diperletakkan di sini sekarang berpindah ke sini geser maksimumnya. Sementara sengkang tidak didesain biasanya banyak di daerah tersebut. Yaitu kerusakan parah seperti begini yang perlu dihindari ketika kita mendesain dinding bata itu tidak penuh menutupi kolom. Lebih baik dia penuh setinggi kolomnya dibandingkan hanya setengah seperti begini. Kecuali kalau kita aware akan hal tersebut sehingga kita menambah sekang yang cukup di sini untuk menahan beban gesernya. Mudah-mudahan presentasi yang sudah saya sampaikan ini bisa memberikan wawasan kepada kalian mengenai strategi-strategi yang bisa kita gunakan untuk menahan beban gempa di bangunan khususnya. Secara khusus banyak diskusi saya ke arah struktur baja. Selanjutnya nanti akan coba saya bahas bagaimana proses mendesainnya, proses hitungannya di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih buat perhatiannya.